Agama Yahudi, sebuah agama yang lahir dari keturunan Nabi Ibrahim, atau sering disebut sebagai agama Samawi, bersama dengan agama Kristen dan Islam yang juga merupakan agama yang lahir dari keturunan Nabi Ibrahim. Belakangan banyak yang memperbincangkan agama yang satu ini, terutama saat pendudukan wilayah yang dilakukan Israel di Palestina. Hari ini kita akan membahas tentang agama yang satu ini. Bagaimanakah konsep dalam agama Yahudi? Mengapa banyak yang membenci agama yang satu ini? Mari kita simak. Berbicara tentang Yahudi, ada 3 hal yang perlu kita pahami tentang Yahudi, di mana ada Yahudi sebagai sebuah konsep agama, ada Yahudi sebagai sebuah kaum atau etnis, dan belakangan muncul Yahudi sebagai sebuah gerakan politik, atau yang lebih dikenal dengan gerakan Zionisme. Dan kita harus bisa membedakan antara ketiganya, agar kita bisa lebih bijak dalam menyikapi masalah yang berkaitan dengan Yahudi. Dalam video ini kita hanya akan membahas Yahudi sebagai sebuah konsep agama, karena akan sangat panjang jika kita membahas ketiganya. Yahudi mempunyai sejarah yang panjang dan rumit. Sebagai sebuah kaum, Yahudi tidak lepas dari sejarah kenabian, mulai dari Nabi Ibrahim yang mempunyai keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ismail kelak akan lahir keturunan-keturunan Arab hingga lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan dari Nabi Ishak nanti lahirlah Bani Israel yang sekarang mendiami negara Israel. Dari zaman pemerintahan Raja Fir'aun, kaum Yahudi selalu mengalami penindasan, terusir dari satu tempat ke tempat yang lain, hingga kemunculan Nabi Musa alaihissalam yang akan membebaskan kaum Yahudi dari perbudakan di Mesir. Kemudian pada masa kenabian Nabi Daud, ia mendirikan sebuah kerajaan yang nantinya diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Kaum Yahudi mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Di masa inilah kuil Sulaiman didirikan di wilayah Kanaan, atau sekarang menjadi komplek Al-Aqsa di Yerusalem. Orang Islam menyebut kuil Sulaiman dengan nama Baitul Maqdis, di mana Baitul Maqdis ini mengalami beberapa kali penghancuran. Kuil Sulaiman diperkirakan pertama kali dibangun pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian dihancurkan oleh Raja Babel bernama Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Lalu kuil Sulaiman kedua dibangun kembali pada tahun 536 sebelum Masehi oleh bangsa Yahudi. Namun pada tahun 70 Masehi, bait suci ini dihancurkan kembali oleh pemerintah Romawi di bawah Kaisaran Titus. Dan untuk kesekian kalinya, kaum Yahudi menjadi kaum yang terusir. Kemudian kaum Yahudi berdiaspora ke seluruh dunia, terutama ke wilayah Eropa dan Amerika. Terjadilah asimilasi di mana kaum Yahudi Eropa dan Amerika sudah tidak murni lagi keturunan Yahudi. Dan kelompok Yahudi diaspora ini yang kelak akan membuat sebuah gerakan yang bernama Zionisme. Bait suci yang sudah rata dengan tanah dan hanya menyisakan sebuah tembok yang sekarang disebut sebagai tembok ratapan. Baru pada tahun 636 Masehi, Umar bin Khattab membangun kembali tempat tersebut menjadi Masjid Al-Aqsa yang berdiri hingga sekarang. Jadi Masjid Al-Aqsa ini dibangun di atas Baitul Maqdis atau kuil Sulaiman atau Solomon Temple. Dan Masjid Al-Aqsa juga pernah menjadi kiblat bagi umat muslim. Kembali ke masa di mana kaum Yahudi mengalami diaspora setelah bait suci dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Romawi. 1000 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1895 Masehi, muncullah gerakan Zionisme, di mana gerakan ini didalangi oleh seorang jurnalis dari Amerika bernama Theodor Herzl, dengan tujuan untuk membawa kembali para diaspora Yahudi untuk kembali ke wilayah Arab, yang pada waktu itu wilayah tersebut sudah dikuasai oleh Raja Palestina. Singkat cerita, kaum diaspora Yahudi berhasil merebut sebagian wilayah Palestina dan mengatasnamakan diri sebagai negara Israel. Meskipun gerakan Zionisme ini sempat mendapat penolakan dari para rabi Yahudi, namun pada akhirnya negara ini berhasil berdiri. Dan gerakan Zionisme inilah yang sering kita sebut sebagai kelompok Yahudi sebagai gerakan politik. Sehingga sangat berbeda Yahudi sebagai konsep agama dengan Yahudi sebagai gerakan politik. Dan Yahudi sebagai konsep agama akan kita bahas pada video berikut ini. Konsep ketuhanan. Yahudi merupakan agama penganut monoteisme, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa, seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan surat 6 ayat 4.
Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Namun orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan nama Jehovah atau Yahweh atau YHWH. Dari sini cukup jelas kalau umat Yahudi menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dalam konsep ketuhanan Yahudi, nama Tuhan mereka terlalu sakral untuk disebut, sehingga orang Yahudi jarang menyebutkan nama Tuhan mereka secara sembarangan. Ini tertuang dalam 10 perintah Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa pasca keluar dari Mesir, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga orang Yahudi menyebut nama Tuhan lebih sering menggunakan kata Adonai yang berarti Tuhan. Sedangkan Yahweh disebutkan untuk menunjukkan rasa hormat yang teramat dalam kepada Sang Ilahi. Selain Adonai dan Yahweh, Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Elohim yang berarti Allah atau Tuhan, dan juga Shaddai yang berarti Tuanku. Konsep kenabian. Semua agama Abrahamik mengenal konsep kenabian. Hanya saja nabi di setiap agama Samawi berbeda, meski ada beberapa kesamaan nabi di antara agama Samawi. Yahudi mengenal ada sekitar 53 nabi. Berbeda dengan Islam yang hanya diwajibkan untuk mengenal 25 nabi dan rasul. Dalam Yahudi terdapat nabi perempuan, yaitu berjumlah 7 orang, dan nabi laki-laki berjumlah 46 nabi. Untuk 7 nabi perempuan Yahudi, dialah Sarah, Miriam, Devorah, Hannah, Abigail, Huldah, dan Esther. Lalu untuk nabi laki-laki menurut agama Yahudi ada 46 nabi, yaitu Abraham, Ishak atau Ishak, Yakub atau Yakub, Moses atau Musa, Aaron, Joshua, Pinchas, Elkanah, Eli, Samuel, Gad, Noson, King David atau Nabi Daud, King Solomon atau Nabi Sulaiman, Aidoin the Golah, Mika ben Yamla, Obadiah, Ahiah Hasiloni, Yehu ben Hanani, Azariah ben Oded, Haziel from Bnei Masni, Eliezer Hiskausin, Morisah, Hosea, Amos, Mika, Elia, Elisa, Yonah bin Amitai, Yesaya, Joel, Nahum, Habakuk, Sefania, Uria, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Baruch, Neryah, Saryah, Mahsiyah, Hagai, Sekharia, Malasi, Mordecai. Meski ada banyak nabi dalam pandangan Yahudi, namun mereka mengingkari kenabian Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang diutus untuk kaum Yahudi. Kemudian sebutan pemuka agama dalam agama Yahudi disebut sebagai Rabi, berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah guru atau yang agung. Menurut tradisi Yahudi, Nabi Musa dianggap Rabi pertama dan dianggap sebagai nabi terbesar Yahudi, karena pada masa itu Musalah yang membebaskan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir. Konsep kitab dalam Yahudi. Sebagai agama Samawi, umat Yahudi juga memiliki kitab suci yang mereka jadikan sebagai pedoman hidup dan sumber-sumber hukum dalam agama Yahudi. Mereka menyebut kitab suci Yahudi dengan nama Tanakh, di mana Tanakh ini merupakan singkatan dari kitab Torah atau Taurat, kitab Nevi'im, dan kitab Ketuvim. Torah, di mana kitab Torah berisi tentang hukum dalam agama yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Torah terdiri dari 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang kedua adalah kitab Nevi'im. Kitab Nevi'im disebut juga kitab para nabi. Ini berisi tentang kisah nabi-nabi dari nabi awal hingga nabi terakhir. Kitab Nevi'im dibagi menjadi 2 bagian. Kitab Nevi'im nabi-nabi awal, di mana kitab ini terdiri dari Yosua, hakim-hakim, Samuel, raja-raja. Bagian kedua yaitu kitab Nevi'im nabi-nabi akhir, di mana kitab ini terdiri dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan ke-12 nabi. Dan bagian ketiga adalah Ketuvim, yang merupakan kitab bagian ketiga dari Tanakh. Ketuvim terdiri dari 3 kitab puisi atau Sifrei Emet, 5 gulungan atau Hamesh Megillot, dan juga kitab-kitab lainnya. Dari semua kitab Tanakh umat Yahudi, totalnya ada 24 kitab.
Dan kitab umat Yahudi sebenarnya isinya sama dengan kitab umat Kristiani, di mana umat Kristiani menyebut kitab-kitab Yahudi ini sebagai Perjanjian Lama atau Old Testament. Hanya saja berbeda jumlah antara kitab Kristen dan Yahudi. Jika di Yahudi total ada 24 kitab, sedangkan di Kristen ada 39 kitab. Konsep ajaran Yahudi. Ritual keagamaan adalah simbol dari nilai religius. Ajaran umat Yahudi adalah ketauhidan terhadap Tuhan. Dalam ajaran Yahudi terdapat Shema atau syahadat, yaitu Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad, yang artinya, dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu adalah Esa. Ini menunjukkan bahwa orang Yahudi menyembah Tuhan yang Esa. Ada 10 ajaran utama umat Yahudi yang sering disebut sebagai Ten Commandment. Yang pertama adalah, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Umat Yahudi beribadah di sebuah bangunan yang disebut sebagai sinagog. Dalam agama Yahudi terdapat beberapa aliran, yaitu aliran pencerahan, aliran ortodoks, aliran konservatif, aliran rekonstruksionis, dan juga gerakan Zionisme. Pada aliran Yahudi Ortodoks, ada kemiripan tata cara ibadah umat Yahudi ini dengan aliran Kristen Ortodoks dan juga agama Islam. Bahkan seperti yang kita bahas di video sebelumnya tentang agama Kapitayan, gerakan ini mirip dengan ibadahnya orang Kapitayan. Walau tidak sama persis, ada beberapa gerakan ibadah yang mirip dengan sholatnya orang Islam. Mereka menyebut ibadah tersebut dengan istilah Selota, berasal dari bahasa Aramik yang artinya berdoa. Bahasa Aramik adalah bahasa yang digunakan sehari-hari oleh Yesus atau Nabi Isa. Selota memiliki beberapa gerakan, yaitu berdiri, ruku, dan juga sujud. Yahudi Ortodoks ibadah 3 kali dalam sehari, yaitu pada jam 9 pagi, jam 11 siang, dan juga jam 3 sore. Mereka beribadah menghadap kiblat, yaitu Baitul Maqdis atau Kuil Sulaiman. Mereka juga mempunyai hari suci, yaitu hari Sabtu, seperti yang terdapat dalam 10 perintah Tuhan. Pada hari tersebut, orang Yahudi pergi ke sinagog untuk melakukan kebaktian. Yahudi juga mempunyai hari-hari besar, yaitu hari Paskah, hari raya Pantekosta, hari raya Sabat atau Sabtu, hari roti tak beragi, High Holidays, Yom Kippur, dan masih banyak hari-hari besar lainnya yang dirayakan oleh umat Yahudi. Dalam ajaran Yahudi ada sebuah ritual unik, yaitu ritual kaparot, di mana umat Yahudi percaya dalam ritual ini dosa seseorang bisa dipindahkan ke dalam seekor ayam putih. Mungkin bisa kita sebut sebagai ritual penebusan dosa. Konsep eskatologi Yahudi. Sebagai agama Samawi, Yahudi juga mengenal konsep tentang hari akhir. Namun dalam kitab Yahudi tidak menjelaskan hari setelah kematian secara detail. Tidak seperti dalam ajaran Islam yang menjelaskan tentang hari setelah kematian dengan detail, bahkan bagaimana kehidupan setelah mati dijelaskan dengan detail. Yahudi menyebut hari kiamat sebagai akhir-akhir hari. Dalam Talmud tertulis, biarkanlah hari-hari terakhir itu datang, tetapi mudah-mudahan aku tidak akan hidup melihatnya, karena hari-hari itu akan penuh dengan konflik dan penderitaan. Mereka percaya hari akhir atau kiamat akan terjadi pada tahun 6000 menurut kalender Yahudi. Diperkirakan akan terjadi pada tahun 2240 kalender Masehi. Menurut tradisi Yahudi, mereka yang berada di akhir zaman akan menyaksikan beberapa hal berikut. Yang pertama, berkumpulnya orang-orang Yahudi yang terbuang ke tanah yang dijanjikan. Yang kedua, dikalahkannya semua musuh-musuh Yahudi. Yang ketiga, pembangunan kembali bait suci atau Kuil Sulaiman atau Solomon Temple. Yang keempat, kebangkitan orang mati. Yang kelima, kemunculan Mesias Yahudi dan menjadi Raja Israel.
akan terjadi perang besar antara Yahudi dengan Gog dan Raja Magog. Perang ini menyebabkan kematian besar antara kedua belah pihak. Namun, Yahudi dibantu dengan kekuatan Tuhan bisa mengalahkan kaum tersebut. Setelah itu, baru datanglah masa kesucian, ketenangan, kehidupan rohani, dan perdamaian di seluruh dunia. Dan mereka menyebut sebagai Olam Haba atau dunia masa depan, di mana semua orang akan mengenal Allah secara langsung. Yahudi juga mengenal konsep tentang surga dan neraka. Namun dalam kitab Yahudi tidak begitu dijelaskan secara detail tentang surga dan neraka itu. Namun mereka percaya bahwa umat Yahudi akan memperoleh tempat yang indah di kehidupan setelah kematian, yang mereka sebut dengan Gan Eden atau Taman Eden. Demikianlah konsep-konsep ketuhanan dalam agama Yahudi. Banyak yang salah memahami antara Yahudi sebagai agama dengan Yahudi sebagai gerakan politik. Sebagai sebuah gerakan politik, Yahudi menguasai berbagai aspek dalam kehidupan kita, mulai dari sistem keuangan, teknologi, dan mereka juga menguasai informasi. Dan tanpa disadari, mereka perlahan menguasai dunia. Dalam sejarahnya, Yahudi banyak dibenci oleh negara-negara di dunia. Bahkan di negara barat muncul gerakan-gerakan antisemitisme yang merujuk pada kelompok Yahudi. Kaum Yahudi adalah kaum yang terusir. Bahkan dari zaman Raja Fir'aun, kaum Yahudi adalah kaum yang terusir. Hingga saat ini, mereka juga banyak mengalami penolakan. Hingga kelak, mereka dijanjikan tanah oleh Tuhan. Namun sayangnya konsep tanah yang dijanjikan itu ditumpangi oleh kekuatan politik. Hingga lahirlah negara Israel yang didalangi oleh gerakan Zionisme. Padahal para rabi Yahudi banyak yang menolak tentang konsep negara Israel. Karena menurut rabi Israel, tanah yang dijanjikan ini akan didapatkan ketika Mesias mereka telah datang dan menjadi raja bagi umat Yahudi, bukan dengan cara merampas tanah milik negara lain, seperti yang dilakukan mereka saat ini. Sedikit informasi dalam video ini, mudah-mudahan bisa memberi wawasan tentang agama yang satu ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe.